Salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Karena karya-Mu buat setiap kami itu dahsyat dan ajaib. Terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau membuka telinga hati kami, sehingga kami dapat mendengar apa yang Engkau mau. Berilah kami hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang kami dengar Tuhan, sehingga kami dapat melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Priscilla Susi. Saya alumni Karis. Oke, hari ini kita mau belajar tentang pengampunan dan kesembuhan. Ini penting sekali karena pengampunan adalah bagian penting dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Dan ini merupakan tindakan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan yang mencerminkan kasih Kristus. Jadi Yesus menghadirkan kuasa pengampunan dan kesembuhan di dunia ini. Jadi ketika kesalahan diampuni, penyakit dapat disembuhkan. Amin. Karena apa? Waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia melayani. Dia berkeliling, berkhotbah, memberitakan kebenaran firman, menyembuhkan sakit penyakit dan kelemahan. Itu semua adalah apa? Sebagai demonstrasi keinginan Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita menjadi sembuh, sempurna, sehat. Seperti Dia menciptakan kita sempurna, demikianlah adanya. Jadi sakit penyakit bukan dari Tuhan. Sakit penyakit itu dari iblis. Jadi hati-hati. Apapun itu kita bisa rebuke. Kita bisa menolaknya di dalam nama Yesus. Jadi pengampunan dan kesembuhan adalah bagian dari penebusan Kristus. Ini saya suka sekali ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pengampunan dosa dan kesembuhan disebutkan di dalam ayat yang sama. Berarti juga dengan cara yang sama di mana semua dosa telah ditebus dan semua penyakit kita telah disembuhkan. Amin. Jadi di dalam pengampunan itu dia telah membuat kesembuhan, kehidupan, kesehatan tersedia bagi setiap kita yang percaya. Jadi kita harus mengambil, mengimaninya dengan percaya kita. Untuk itu kita harus terus belajar mengakses janji-janji Tuhan dan berkat-berkatnya dengan iman percaya kita. Dengan cara kita belajar kebenaran, firman. Karena yang mengubahkan kita itu bukan apa dan siapa, tapi yang mengubahkan itu firman. Kalau saya bisa berdiri di depan sini, Bapak Ibu Saudara, itu firman yang mengubahkan saya. Bukan kuat, bukan kepintaran saya, tetapi firman itu yang melakukannya bagi saya. Dan ketika kuasa dosa dikalahkan di kayu salib, sakit penyakit disembuhkan, sebab kesembuhan didasarkan pada apa yang telah Yesus lakukan. Bukan dengan karena kita kudus. Kita gak ada yang kudus. Kita kodrat manusia berdosa. Kita kodrat manusia adalah orang-orang yang salah. Tetapi kita tahu karena Yesus yang menyempurnakan kita. Dan ketika kita masuk ke dalam karya paripurna Yesus, kita beristirahat, kita menerima, kita menyadari bahwa Dialah penyembuh kita. Itu harus kita terima di dalam hati kita. Untuk kita bisa termanifestasi di dalam hati kita, kita menerima dulu. Jadi kalau kita tadi kesaksian early luar biasa ya, firman.
Kalau kita firman itu hanya sebagai pengetahuan, itu tidak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau firman itu tertanam di dalam hati kita, kita bisa menghidupinya di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, persoalan apapun di kolong langit ini, semua persoalan bisa diatasi. Karena siapa? Yesus sudah melakukannya bagi kita. Amin. Jadi 1 Petrus 2 ayat 22 sampai dengan 4 firman-Nya demikian. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Ini Yesus lakukan buat kita. Apa yang Dia contohkan? Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berbicara di dalam kebohongan. Kalau iya, katakanlah iya. Kalau tidak, katakanlah iya, tidak. Jangan, aku telat nih, aku bilang aja macet. Nih, kebohongan kecil. Itu kalau terus menerus, akhirnya kita jadi orang-orang yang pandai berbohong. Padahal Tuhan tidak menginginkan itu. Kalau iya, bicara aja iya. Itu lebih baik. Toh tidak menambahi atau mengurangin maksud dan niat kita. Jadi kita sendiri yang harus bisa menentukan pilihan kita. Yesus tidak membalas dirinya. Orang-orang menuduh Yesus menghujat Allah. Ia mengklaim memiliki otoritas ilahi. Tidak taat hukum Taurat. Orang-orang memperkatakan Yesus macam-macam, memfitnah Dia. Padahal Tuhan Yesus selalu melakukan kebaikan, menyembuhkan semua orang. Tapi apa? Orang-orang tetap memandang rendah Dia. Dengan kuasa apa Dia menyembuhkan orang? Orang tidak ada yang percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana perlakuan Yesus terhadap orang-orang? Itu yang harus kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Itu enggak gampang. Waktu kita difitnah, waktu kita dikata-katain, waktu kita dengar kata enggak enak, apa respon kita? Kita semua orang mengalami masa-masa itu di dalam kehidupan kita. Masa-masa apa? Kita butuh Tuhan. Kita harus dengar bahwa pengampunan Tuhan bilang apa? Lakukan. Bisa enggak? Ini tentang apa? Daging. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kelemahan itu yang harus kita atasi. Dengan apa? Firman. Enggak enak. Coba sama mertua marah-marah dan lain-lain. Sama mbak di rumah, bahkan orang yang paling dekat suami, istri. Kita sering marah-marah padahal hal-hal sepele. Apakah kita sering dan cepat membereskan atau kita tunggu-tunggu waktunya? Karena segala sesuatu kita harus bereskan dengan segera. Bahkan Tuhan mengajarkan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bisakah kita demikian Bapak Ibu? Ini refleksi ya, mengingatkan bagaimana kita hidup. Untuk apa kita hidup? Apa yang kita mau? Apa yang kita ingini? Bahwa tanggapan Yesus, ini Yesus menjadi teladan. Bagaimana menghadapi fitnah dan tuduhan palsu. Yaitu dengan apa? Kesabaran dan kasih. Itu yang Tuhan kasih. Dan Dia tidak pernah membalas dendam. Kasih Kristus yang mengubahkan. Itu semua tentang hati Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebenarnya bisa melakukan seperti teladan yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Yesus. Roh Allah sudah ada di dalam kita. Buah-buah roh sudah ada di dalam kita. Kita tidak perlu mencari kesana kemari. Karena apa? Sudah ada. Bisakah kita sabar? Itu adalah buah.
Bisakah kita sukacita di dalam keadaan yang enggak enak? Itu pilihan. Jadi sikap mengampuni harusnya menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Karena itu yang diinginkan Tuhan, sehingga hati kita tetap beres. Pemberesan hati itu yang utama dimanapun kita berada. Hati itu adalah segala sesuatu. Tuhan hanya melihat hati. Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita punya, tapi Dia melihat hati kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Enggak mudah, iya. Karena melawan emosi, melawan tekanan hidup dan lain-lain itu enggak gampang. Tetapi bagaimana firman yang menguatkan kita itu yang mengubah kita, Bapak Ibu. Dan di ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia menjadi dosa karena kita. Apa yang Dia lakukan, Dia sesah. Ketika Yesus mengambil hukuman atas dosa-dosa kita dan menghapus dosa-dosa kita, pelanggaran dan kesalahan kita, Dia juga menanggung setiap pukulan di dalam tubuhnya, di dalam punggungnya. Bahkan rupanya tidak bisa dilihat itu manusia. Yesus menanggung semuanya itu agar kita menjadi pulih, sembuh sempurna yang Tuhan inginkan. Sehingga bilur-bilurnya membuat kita sembuh. Agar kita tidak merasa sakit. Dan agar kita dapat menerima kesembuhan kapan saja yang Bapak Ibu mau dan ambil dan perlukan. Tuhan sudah menyediakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Allah telah mengampuni kita dari segala dosa kita melalui darahnya Yesus. Kita tidak akan pernah menyelesaikan pergumulan masalah dan hutang kita kepada Tuhan, yaitu dosa-dosa kita. Cara apapun yang kita lakukan kecuali adalah apa? Kita percaya kepada Dia bahwa belas kasihan Tuhan itu sudah ada atas kita. Bahkan di atas kayu salib Yesus bilang apa? Yesus berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Dia memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya, yang merupakan wujud kasih dan pengampunan Tuhan yang tertinggi ini. Dia disersa, dia disakitin, dia disalib. Bayangkan, kita bisa membayangkan penderitaan dia. Bukan hanya hati yang hancur, tetapi badannya hancur. Itu Tuhan yang mengambil semuanya itu karena kita. Dia membayar harganya. Harganya telah lunas dibayar. Jadi Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berharga. Karena nyawa Yesus sudah membayar itu semua untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Tuhan punya kesembuhan untukmu hari ini. Dia sudah membayar harganya agar Bapak Ibu Saudara menerima miliknya, yaitu kekuatan kesembuhan. Dia tidak menahanmu. Dia mencintaimu. Dia peduli padamu. Dia ingin kamu sehat dan Dia tidak ingin kamu sakit. Itu hati Tuhan. Amin. Dan Yesus menjelaskan bahwa pengampunan itu berkuasa. Pengampunan berkuasa. Bahkan Tuhan bilang di dalam ayatnya Matius dan Lukas, ini ayat yang sama tentang hal berdoa. Di dalam doa Bapa kami bahwa pengampunan itu membebaskan orang dari hutang, membebaskan orang dari dosa. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kesalahan kita, dosa kita, hutang kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Ini berbicara tentang hutang moral kita atau dosa kita terhadap Tuhan. Jadi kalau kita nggak punya Yesus,
bagaimana pengampunan itu bisa terjadi atas setiap kita. Lukas 11 ayat 4, ampunilah kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pengampunan dari Allah juga bergantung pada kesediaan kita untuk mengampuni orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Maukah Bapak Ibu mengalaminya dan melakukannya? Gak mudah, iya, karena daging, sakit hati, kekesalan. Apapun itu di dalam hati kita. Iya, masa dia jahatin kita? Kita melepaskan pengampunan gitu kan. Tapi itulah yang dilakukan Tuhan untuk kita bisa melakukan. Jadi apa? Jangan egois, jangan sombong. Kenapa? Kalau kamu sombong itu kenapa? Karena kamu tidak pernah bisa mengampuni, itu kamu sombong. Kamu egois. Tetapi Tuhan katakan kamu harus mengampuni. Gak gampang, iya. Sakit, iya. Air mata, iya. Tapi apa yang kamu dapat? Kamu terbebas dari hal yang menyakitkan di dalam hati kamu. Saya bisa bicara begini karena saya melakukannya, Bapak Ibu. Itu gak gampang, iya. Tapi saya melakukan apa yang Tuhan mau. Kita nggak usah lihat closingnya gimana, nggak perlu dilihat. Jalanin aja prosesnya, indah pada waktunya. Iya, jadi lakukan aja sesuai firman. Firman mengatakan A ya, bilang A. Jadi saat kita tumbuh di dalam pemahaman tentang pengampunan, kita bisa percaya kita sudah menerima pengampunan. Saudara akan lebih mudah untuk percaya menerima kesembuhan. Semuanya tentang kita menerima dari Tuhan dan melepaskannya. Gak ada yang lain kalau kita pelajari di dalam setiap kitab suci. Bagaimana kita menerima dari Tuhan, itu tentang masalah hati. Bukan pengetahuan. Hanya pengetahuan gak masuk di dalam hati, gak jadi apa-apa. Sama seperti iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak pernah melakukan apapun, itu hanya merupakan harapan kosong karena kita tidak menyelesaikannya, kita tidak menggenapinya. Karena iman itu bagian kita sebagai manusia. Bagian Tuhan, dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Memberikan berkatnya, anugerahnya, keselamatan. Apa yang perlu manusia hidup? Tuhan sudah semua memberikannya bagi kita. Nah, perhatikan hubungan antara kita mengampuni orang lain dan cara kita diampuni. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Ini penting banget Bapak Ibu. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kita harus cepat mengampuni orang lain sebelum kita berdoa. Sudahkah demikian Bapak Ibu? Waktu kita habis berantem sama suami sama istri. Habis itu kamu berdoa. Padahal apa? Samperin dulu istri dan suamimu. Minta maaflah dulu. Peluklah dulu. Bereskan dulu. Karena ada hal-hal yang menghalangi doa kamu. Apa? Karena kamu tidak tahu, kamu harusnya mengampuni dulu. Jangan dibiarkan berlarut-larut Bapak Ibu. Gak enak. Gengsi. Ya kita harus melakukan itu. Dan apabila kita tidak bisa mengampuni di dalam hati kita, ini akan membuat apa? Doa-doa kita tidak dijawab. Jadi sebenarnya jawaban doa ada di mana?
di setiap pribadi kita masing-masing. Jangan cari di luar, tapi bagaimana hatimu sama Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu yang utama di dalam kehidupan kita. Jangan lihat ke kanan, ke kiri. Fokus kamu hanya sama Tuhan. Bagaimana firman kita terima, kita lakukan. Enggak semua bisa kita lakukan. Enggak apa-apa. Belajar dari satu hal. Lama-lama jalan kita semakin luar biasa. Karena yang mengubah kita itu firman. Enggak ada lain. Jika ada yang tersinggung atas perkataan orang lain, itu pasti tidak merasa bebas untuk memaafkan. Iya enggak Bapak Ibu? Saya juga ngalami hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, semua orang di dunia ini, di kolong langit itu mengalami. Kenapa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita belajar dari hal-hal yang gak enak itu supaya kita apa? Menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kita bisa menentukan arah hidup kita masing-masing mau kemana. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam. Sebab pengampunan adalah obat bagi kita karena kuasa pengampunan dapat menghilangkan rasa sakit dan penderitaan hati kita serta menyembuhkan luka hati kita, pikiran, bahkan termanifestasi dengan tubuh kita. Jadi berapa kali harus mengampuni? 70 kali 70. Ya, 70 kali 7. Itu berarti 490, itu dalam satu hari. Nah, kalau kita berinteraksi setiap hari, berapa? Sampaikah 490? Berarti itu maksudnya apa? Tidak ada batasan di dalam pengampunan. Itu Tuhan yang berbicara gitu. Tidak ada batasan. Jadi apapun itu kamu harus mengampuni. Jadi gak usah tunggu waktu lama-lama. Kalau lama-lama kita yang sakit. Kenapa? Kita gak bisa tidur, gak bisa makan, gak enak, ngapa-ngapain, gelisah. Ya kan? Tapi kalau kita menghadapi persoalan-persoalan itu saya lakukan. Oh kok kayak begini ya? Saya harus beresin hati dulu. Saya di hadapan Tuhan saya akan bilang. Di dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur kalaupun masalah ini ada. Kita kan gak bisa menyalahkan orang lain. Ya kan? Tapi kita harus menyadarkan diri kita siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan bilang loh, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Engkau sendiri yang mengatakan bahwa aku akan melepaskan pengampunan. Ya udah lepaskan pengampunan. Itu akan mengobati kita, membuat kita apa? Damai sejahtera. Karena damai sejahtera tidak bisa dibeli. Tidak kita bisa minta ke teman-teman kita, oh damai sejahteramu banyak banget, minta dong. Kita gak bisa begitu. Tetapi damai sejahtera adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres, pasti semuanya beres. Percayalah apapun pergumulan masalahmu, bahwa Tuhan menyediakan jawabannya. Dan itu sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil, percaya, imani. Amin. Markus 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini menunjukkan pentingnya pengampunan orang lain agar kita juga diampuni oleh Tuhan. Amin. Jadi pengampunan adalah syarat untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi mengampuni orang lain adalah langkah penting dari iman kita. Hal-hal yang bukan merupakan pengampunan. Pengampunan bukanlah emosi. Bukanlah melupakan, bukanlah percaya atau mengabaikan pelanggaran orang terhadap kita. Bukan itu. Tetapi pengampunan adalah keputusan untuk tidak menyimpan dendam dan membebaskan diri dari beban rasa sakit. Serta dapat memulihkan hubungan dan membawa kedamaian batin dan menyembuhkan kita. Amin.
Itu manfaat pengampunan. Jadi kita harus punya gaya hidup mengampuni. Gimana caranya sih kalau kita mengampuni secara pribadi? Mungkin kalau kita kenal, oh ya tadi aku salah, saya sorry. Pak Robert, aku begini, aku maaf ya. Itu kalau kita deket ketemu. Tapi kalau nggak ketemu, bagaimana caranya? Kita beresin hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan untuk Pak Robert. Gitu sebut namanya. Ini contoh Pak Robert, ya kan? Contoh, siapapun yang sedang menghalangi, mengganjal di dalam hati kamu, pasti ada namanya dong. Nah, sebut namanya. A, di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan untuk dia di dalam nama Yesus. Dan saat ini aku memberkatinya di dalam nama Yesus. Itu harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya juga mengalami hal-hal demikian, saya melakukan demikian, gak enak, sakit iya. Tapi waktu kita melakukannya, akhirnya timbulnya apa? Belas kasih. Rasa kasih itu yang keluar di dalam kita. Akhirnya ya oke, semuanya baik-baik saja gitu. Ya kan? Kenapa salib ke atas dan ke bawah? Ya itu, supaya kita sungguh-sungguh fokus sama Tuhan dan sesama kita. Makanya pengampunan itu penting sekali. Dan ketika seseorang bersalah, menyakiti terhadap Bapak Ibu Saudara, sikap tidak mau mengampuni itu yang muncul. Ya kan? Pasti kita ngerasa seperti itu. Hanya mereka menyakiti dan mereka berhutang padamu. Ya kan? Hanya Tuhan yang dapat melakukan pembalasan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan kita terus ngata-ngatain juga. Kalau orang dunia apa? Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu orang dunia. Apakah Bapak Ibu Saudara begitu? Enggak, karena ada kasih Kristus. Dia sudah mengampuni kita. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan menatakan demikian. Jadi Tuhan akan berperang untuk kita. Ini arti daripada ayat ini. Jika ada Tuhan yang berjanji bahwa pembalasan adalah miliknya dan dia akan membalaskannya bagi kita, maka mengambil tindakan sendiri menunjukkan apa? Kurangnya iman kita kepada Tuhan dan integritas Tuhan. Jadi jangan suka ngambil kesimpulan sendiri, ya. Membiarkan Tuhan yang membela kita itu adalah masalah iman. Jadi percayalah, jika kita menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, Dia akan berurusan dengan mereka yang menyakiti kita. Waktu kita mengampuni itu, Bapak Ibu tahu, itu ibarat kita menaruh bara api di atas kepalanya. Jadi ya pembalasan miliknya Tuhan. Terus jangan, oh ya kok dia gak begitu-begitu ya. Jangan, karena gak usah dipikirin yang begitu. Yang penting hati kita beres di hadapan Tuhan. Kita bisa menikmati kasih Tuhan. Kita bersukacita setiap waktu dan ada damai sejahtera di dalam hati kita. Jadi ketika orang berbuat salah kepada kita, kita harus mengingat bahwa belas kasih Allah yang besar yang telah Dia tunjukkan kepada kita dan menanggapinya dengan baik. Itu harusnya respon kita. Dengan mengampuni hati kita disembuhkan, malah yang muncul dalam hati adalah apa? Belas kasihan. Bahkan Rasul Paulus telah memberikan kepada kita solusi terhadap masalah kehidupan yang menuntut pengertian dan pengampunan. Apa itu? Bahkan Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni seperti Dia telah mengampuni kita.
Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kebaikan adalah salah satu ciri daripada kasih Allah di dalam diri kita. Jika kita mengasihi orang lain dengan kasih Allah, kita akan melakukan kebaikan itu. Dan Bapa mengampuni kita demi Kristus. Dia menghormati apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Dan kita yang menghormati pengorbanan Yesus, kita diterima oleh Bapa. Jadi saya sering katakan, miliki hati seluas samudra. Ya, Bapak Ibu Saudara semua di sini tim Iko pasti tahu motonya saya itu hati seluas samudra. Kenapa? Itu penting banget. Kita harus punya hati yang besar, penuh pengampunan. Maka belas kasih Allah itu yang akan mengalir gitu atas setiap kita. Dan kenapa samudra? Karena samudra raya itu kalau kita lihat, kalau kita masuk ke dalam, ya kan, seperti misalnya Bapak Ibu Google deh gitu. Ada apa sih di Samudra Raya di sana? Isinya ada ikan-ikan besar. Mungkin ada ikan-ikan besar yang belum pernah kita temukan ada di sana. Bahkan ekosistem terus berjalan. Padahal di atas ada kapal yang tenggelam, ada limbah masuk ke sana. Tapi mereka tetap hidup kok. Seperti itu juga hati kita. Bagaimana sikap hati kita menerima hal-hal yang tidak baik dari luar. Perkataan orang, sakit hati, jangan sampai ada itu gitu. Supaya hubungan kita sama Tuhan tidak terganggu. Dan Yesus menunjukkan bahwa seseorang yang banyak diampuni akan banyak mengasihi. Firman Tuhan Lukas 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi dasar dari pengampunan kita untuk memaafkan orang lain adalah kenyataan bahwa kita sendiri telah diampuni. Sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Dan jika kita tidak berjalan di dalam pengampunan Allah, kita tidak akan bisa melayani orang lain. Kita tidak dapat memberikan apa yang tidak kita miliki. Kenyataannya kita sudah memiliki semua di dalam hati kita. Jadi kita mengeluarkannya. Bagaimana kasih Kristus itu hidup dan tumbuh di dalam kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Dia sudah memberikan nyawanya. Mosok kita mau hidup gak karu-karuan gitu. Ya kan? Tapi kita mau menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Dia. Ya dibutuhkan apa? Dibutuhkan melakukan kehendak Dia. Ikutin apa kata firman aja. Dan salah satu hal utama yang banyak orang Kristen lewatkan adalah memaafkan orang lain. Dan memahami kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengampunan. Tidak mau mengampuni adalah alat yang digunakan setan untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 mengatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Itu kata Tuhan. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan peroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi sebenarnya apa yang membuat sakit penyakit di dalam tubuh? Sikap tidak mau memaafkan, sikap tidak mau mengampuni, kepahitan, dendam, penghakiman dan kebencian terhadap orang lain di dalam tubuh itu menyebabkan hal ini membuka pintu bagi iblis dan menghentikan kuasa kesembuhan Tuhan di dalam tubuh. Jadi ambil waktu sekarang Bapak Ibu Saudara,
Adakah hal-hal yang mengganjal? Adakah orang-orang yang harus kita ampuni? Mungkin dari masa lalu itu sudah lupa, Kak. Kayaknya aku sudah gembok, kuncinya sudah aku buang. Karena itu di dalam hati itu udah lama banget. Waktu aku kecil mungkin dilecehkan. Kita gak pernah tahu. Ampuni, ambil waktu, ampuni. Karena bahaya tidak bisa mengampuni apa? Tidak mengampuni dapat menyerahkan Bapak Ibu Saudara kepada musuh. Dan itu membuka benteng baginya. Di situ ada celah. Iblis bisa masuk karena kamu tidak mau mengampuni. Jadi tidak mau mengampuni itu dapat menyebabkan kepahitan yang dapat mencemarkan selain hati kita ya tubuh kita dari sakit penyakit. Kenapa? Ya kamu gak bisa tidur. Kamu mikirin terus. Kamu benci. Kamu iri hati, kamu dendam. Ayo label-label semua itu keluar. Ya kan? Itu menyakitkan. Tapi kalau kita bisa melepaskan itu semua. Hidup itu adalah proses. Apa yang kita jalani itu adalah proses Tuhan. Tapi bagaimana kita menghidupinya, kita melakukannya. Ambil apa yang Tuhan katakan. Dan pada dasarnya dosa apapun memberi setan celah ke dalam hidup kita. Setan mengambil keuntungan dari sikap tidak mau mengampuni. Jadi sikap kita apa? Harus melawan iblis dengan meninggalkan rencananya mengakui dosa yang kita ketahui dan mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Jadi kita tidak harus menunggu sampai kita merasa ingin memaafkan. Karena itu tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu Saudara, ya kan? Bener gak? Ngalami kan? Putus, disakiti pacar, ya mungkin bisa jadi loh. Ada ipar yang marah-marah terus, ya kan? Ada mertua kok bawel banget gitu kan? Nah sikap kita bagaimana? Apakah kita bisa menunjukkan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita? Gak gampang. Tapi kan kita waktu kita melakukannya, kita menjadi orang-orang yang bebas merdeka gitu. Jadi pengampunan adalah sebuah pilihan. Karena Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus, kita perlu memutuskan untuk memberikan pengampunan itu kepada orang lain. Dengan melakukan itu, setan akan kehilangan keuntungannya atas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita masih menerima pengampunan hari ini, maka kesembuhan juga tersedia kita terima. Ini tidak bisa dipisahkan dalam pesan keselamatan. Yohanes 3 ayat 7 berbunyi, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Mengapa harus lahir baru? Jawabannya ada di Roma 5 ayat 12. Sama seperti dosa masuk ke dunia melalui satu orang, dan kematian melalui dosa, demikianlah kematian telah menyebar kepada semua orang karena semua telah berbuat dosa. Jadi jika kita menjadi orang berdosa melalui satu orang yaitu Adam, maka kita juga dapat menjadi orang benar melalui satu orang yaitu siapa? Yesus. Jadi kita dilahirkan sebagai orang pendosa dan kita berdosa karena itu adalah sifat alami kita, sifat bawaan kita. Dan pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, orang-orang yang harus dihukum. Itulah sebabnya kita harus dilahirkan kembali. Kok bisa sih masuk ke perut terus keluar lagi? Kita menerima sifat kita yang berdosa melalui kelahiran alami kita. Dan kita harus menerima sifat baru melalui kelahiran rohani. Roh kita menjadi sempurna.
caranya? Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Gimana caranya? Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Saat ini aku percaya kepadamu. Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Mulai hari ini aku mau menjadikan Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Berkaryalah atas hidupku. Aku percaya bahwa saat ini Roh Kudus ada di dalam aku. Aku menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan demikian, berarti Bapak Ibu sudah lahir baru. Itu artinya kita lahir baru. Jadi kelahiran baru menghasilkan kehidupan rohani yang mendatangkan hubungan yang terus menerus dengan Allah. Kelahiran baru bukanlah pergantian nama, melainkan kodrat kita di dalam roh kita yang sudah lahir baru itu. Jadi hidup baru di dalam Kristus Yesus. Kita sudah diberkati, kita sudah disembuhkan, penuh kuasa karena kita mempunyai identitas di dalam Kristus, memiliki hidup Allah di dalam diri kita, hidup yang memiliki hubungan dengan Allah, hidup kekal. Apa hidup kekal itu? Mengenal Dia dan masuk di dalam hati kita, kita hidupi. Jadi kelahiran baru berarti hidup yang membebaskan dari kuasa dosa dan pelanggaran kita. Kita telah diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa tidak ada orang percaya perjanjian baru yang tidak dapat mengampuni? Karena kita sebagai orang percaya perjanjian baru yang telah lahir baru, kita memiliki kasih Allah di dalam diri kita. Kenyataannya kita sudah diampuni. Sehingga kita dapat mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Dan Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Dan Dia tidak akan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Amin. Jadi pengampunan itu membebaskan orang dari hutang, dari dosa-dosanya. Membebaskan orang dari penghakiman Allah yang adil. Dan membebaskan dari siksaan. Jadi mari miliki gaya hidup mengampuni. Supaya kita bisa dibebaskan, dilepaskan dari setiap sakit hati dan apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa kami harus mengampuni seperti Engkau mengampuni kami Tuhan. Bila firman itu termeterai di dalam hati kami sehingga kami bisa mengasihi orang lain, kami bisa mengampuni orang lain Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, kami percaya kuasa pengampunan itu akan mengalir ke setiap hati yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur biarlah Roh Kudus yang lembut, yang manis, yang menguasai hati setiap kami selalu memberikan kepada kita hikmat, pengertian dan pewahyuan bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.